Ini kamu boleh setuju, boleh tidak ya. Ini opini saja atau asumsi saja. Jadi saya tidak akan menjelaskan isi kitab atau apapun ya. Ada fenomena menarik ketika pertandingan Indonesia melawan Bahrain itu, di mana ini saya baca-baca saja ya. Injury time-nya itu kan 6 menit ya. Nah, memang di tengah-tengah injury time itu ada mungkin memakan waktu juga, ada pelanggaran, tetapi saya dengar para pengamat bola itu mengatakan setidaknya itu hanya 1 menit, sehingga mungkin tambahan waktu 6 menit itu ditambah lagi karena kepotong waktu orang cedera menjadi 7 menit. Tetapi kenapa nggak dipeluit? Kenapa? Sampai pertandingan itu ke 9 menit. Setelah ada gol dari Bahrain, sehingga kita Indonesia ini kehilangan poin 3 ya, menjadi 1. Apa kaitannya ini dengan isu nasab ya? Sekali lagi saya tidak membantah Kiai Madudin di sini ya, tidak membantah Gus Jazuli atau siapalah ya, biarkan mereka begitu ya. Tetapi hashtag-hashtag yang muncul protes keras kepada wasit ini, yang pertama yang disasar itu adalah ya tentu saja tim Bahrain ya. Kalau seperti yang Anda lihat di layar ini, ya ini sudah viral sekali ya, bahwa titik-titik dari nama daerah-daerah itu diganti menjadi AFC Mafia. Padahal aslinya tidak mungkin seperti itu namanya ya. Tidak ada nama-nama seperti itu, tapi ini semuanya berubah ya. Bahkan akun-akunnya, akun dari AFC-nya, juga akun dari wasitnya ini, entah IG-nya entah apanya itu banyak yang tiba-tiba diserang ya. Dan itu menjadi isu internasional ya. Yang saya nggak dengar hashtag-hashtag atau serangan-serangan itu nggak ke Ba'alawi ya. Padahal ini Ba'alawi ini Al-Kaf ya. Al-Kaf jelas Ba'alawi ini. Dan juga tidak ada yang menyerang Yaman. Padahal orang ini berasal dari Yaman ya, leluhurnya ya. Walaupun secara administrasi orang ini berasalnya dari Oman kalau tidak salah ya. Oman dan Yaman kan dekat. Artinya apa? Artinya ya mungkin memang isu nasab itu belum terlalu nasional gitu ya. Sehingga ketika ada momentum, ini kan momentum sekali kalau ada orang tidak suka ke Ba'alawi itu menjadikan ini. Seandainya jumlah orang yang tidak suka ke Ba'alawi itu sudah masif sekali, orang yang anti Ba'alawi itu sudah masif, seandainya tesis itu sudah meresap benar-benar menjadi isu nasional, ini sangat mungkin sekali menjadi salah satu sasaran ya. Misalnya dasar Ba'alawi yang nggak di mana-mana begitu di Indonesia, merubah nama-nama makam atau apa, ini jadi wasit ya, curang mainnya gitu atau apalah, mungkin aja begitu, tapi tidak muncul. Yang muncul narasi-narasi begitu ya mungkin dari youtuber beberapa saja ya, dengan follower beberapa saja gitu ya, tapi tidak menjadi trending sama sekali. Bahkan ketika pun lebih spesifik, yang disorot botaknya, si botak gitu ya. Jadi hal yang musalamat gitu, yang disepakati semua orang. Jadi masalah polemik nasab itu belum menjadi musalamat, belum menjadi hal yang diterima semua orang atau banyak orang, sehingga ketika sangat mungkin itu diangkat sebagai hate speech ya, sebagai pelampiasan kemarahan, tapi itu nggak muncul. Nggak muncul itu bahwasanya memang namanya Ba'alawi itu brengsek atau apa, nggak muncul itu. Ini membuat saya berpikir bahwa jangan-jangan memang benar ya bahwasanya isu nasab ini heboh-hebohnya di YouTube atau di medsos saja. Bahkan di medsos secara keseluruhan saja, hashtag-hashtag itu kan menyebarnya di medsos, malah nggak naik isu ini gitu. Artinya ini semacam tolak ukur. Ini sekali lagi ya opini pribadi saya ya. Ini semacam tolak ukur di mana sebetulnya sangat mungkin isu ini dibidik oleh sekelompok orang secara masif. Seandainya mereka itu udah sepakat dengan tesis bahwa ini adalah pemalsu, skor mau dipalsukan, nasab mau dipalsukan, kuburan mau dipalsukan, orang-orang curang gitu, orang-orang yang biasa bohong dan sebagainya. Ini kan sangat tepat momentumnya. Seandainya ini memang sudah menjadi musalamat atau setidaknya diterima oleh banyak orang, ternyata nggak muncul itu ya. Nggak muncul, sama sekali nggak muncul. Sama sekali kalau hashtag-hashtag di Twitter, di mana itu juga nggak muncul. Bicara Ba'alawi itu nggak muncul. Lain dengan ada orang-orang yang asal Ba'alawi itu langsung Ba'alawinya diserang gitu. Ada yang begitu kan. Satu orang Ba'alawi begini langsung, oh Ba'alawi tukang ngambil apem tetangga, atau oh Ba'alawi begini. Kayaknya
Jarang orang berpikir begitu. Artinya jarang itu kalau kita read itu nggak trending hal-hal seperti itu. Jadi nggak menjadi musalamat gitu. Bola itu kan sesuatu yang menjadi fokus bersama-sama. Apalagi ya kita doakan ya. Semoga tim kita bisa lolos Piala Dunia. Bisa lolos aja udah luar biasa ya. Apalagi nanti bisa bertahan di babak kualifikasi Piala Dunia. Bukan ya, di babak penyisihannya udah masuk Piala Dunia, lolos kualifikasi terus masuk Piala Dunia, terus dia masih lolos grup lah setidaknya ya. Itu luar biasa dan sangat mungkin sekali ya. Walaupun pemainnya itu ya pribumi ya, tetap pribumi. Naturalisasi itu ya jangan dianggap bukan pribumi, mau tidak mau gitu. Kenapa? Karena neneknya atau apanya itu memang dari Indonesia kan, sehingga mereka bisa ya. Ya, sekali lagi kita doakan timnas kita ya. Kenapa? Karena ini menjadi prestasi bangsa, menjadi kebahagiaan kita bersama-sama. Ngelawan Cina kemarin kalah ya. Itu kan semuanya masih satu pertandingan ya. Apalagi posisinya sebagai tamu, biasanya itu di mana-mana itu tuan rumah itu lebih unggul secara mental, secara spirit, ingin berlaga di depan pendukungnya dan sebagainya. Oh, jadi ngomongin bola ya. Jadi kayaknya kalau sudut pandang universal begitu ya, belum ada orang yang asal ada Ba'alawinya lalu Ba'alawi diseret-seret ya. Kayaknya itu pandangan segelintir orang saja yang asal ada Ba'alawinya, wah ini Ba'alawi. Ada tulisan 500 tokoh, banyak Ba'alawinya, jangan-jangan ini kalian Ba'alawi. Misalnya nanti ada apa yang ada Ba'alawinya, wah itu gara-gara Ba'alawi. Pokoknya Ba'alawi. Nah, pokoknya kalau ada Ba'alawinya udah pasti itu menjadi penyebabnya. Kayaknya pandangan seperti itu belum menjadi pandangan yang musalamat, yang diterima banyak orang lah setidaknya, apalagi semua orang ya. Karena kenyataannya dites dengan kasus ini sangat tidak muncul ya. Ya tidak muncul artinya itu nggak menjadi isu yang seksi dan menarik dan dibicarakan oleh banyak orang. Bahwasanya Ba'alawi begini begitu, enggak, yang dibicarakan malah Bahrainnya, malah track record dari wasit ini, malah mungkin negaranya yaitu Oman, bukan Yamannya. Kalau kita kan enggak, kita kalau di YouTube itu kan kalau ada Ba'alawi yang disorot-sorot kan Yaman segala, dibawa-bawa Yaman yang begini, Yaman yang begitu. Ini yang deket banget dengan Yaman yaitu di Oman, negara tetangganya itu. Nggak ada itu Yaman disebut-sebut ya. Ya wallahualam, mungkin karena bagi mereka juga paling nggak tahu ada isu-isu pembatalan nasab, ada isu-isu ini, isu-isu itu gitu. Mereka ini dalam artian yang menyentuh angka viral gitu, yang mayoritas lah ya. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada 1-2 YouTuber yang judulnya itu ternyata wasitnya Ba'alawi gitu ya. Jadi kalau Ba'alawi masalah lah pokoknya. Allahumma hdina hada sabil. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang menjadi terlalu lucu hanya karena kita membenci satu kelompok ya. Saya pakai bahasa lucu itu daripada saya pakai bahasa gelap hati ya. Gelap hati itu terlalu kayak kita tahu hati orang aja, nggak lucu saja ya.